Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan debat antara apologet Kristen Indonesia dan juga para polemikus Islam, di mana debat ini sangat memanas dan tidak bisa terkontrol lagi. Ya, mari kita dengarkan videonya dan mari kita simak bersama dan jangan kepanasan. Ini dia videonya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Kita naikkan ada Al-Hidayah. Kita naikkan Al-Hidayah. Oke. Kayaknya memang kesukaan Muslim ini temanya ini. Jadi kita harus kembali ke tema ini teman-temannya. Tema abadi teman-teman. Ini adalah tema abadi. Nah, ini dia. Tema kesukaan Muslim. Ya, silakan. Al-Hidayah. Silakan nyalakan kamera, Bro. Selamat pagi Al-Hidayah. Silakan. Selamat pagi. Silakan. Selamat pagi Al-Hidayah. Nyalakan kamera Anda. Ya, gimana Bang? Silakan Bang. Silakan Bang. Gimana Bang? Boleh, silakan. Perjanjian lama dan perjanjian baru itu apa perbedaannya, saudara? Perbedaannya banyak lah. Perjanjian lama ditulis lebih awal, perjanjian baru ditulis kemudian. Perjanjian lama berisi tentang apa yang terjadi sebelum kedatangan Yesus. Perjanjian baru berbicara tentang apa yang terjadi sesudah Yesus. Banyak perbedaannya. Putus-putus. Yang putus-putus kamu, di sini nggak putus-putus, di sini lancar. Gimana? Di sini lancar Bang, di sana yang putus-putus. Coba perbaiki dulu sinyalmu, gimana? Ya. Gimana? Coba jelasin lagi tadi. Nah, Perjanjian Oke, lama sudah, ya. dengan Oke, perjanjian baru itu bedanya banyak. Boleh sebenarnya lagi, satu Misalnya, oke, bagusin dulu sinyalmu Bang. Ini kalau ngomong kayak gini capek. Teman-teman, apakah saya yang rusak sinyal saya teman-teman? Apakah yang rusak ini sinyal saya atau bagaimana nih teman-teman ini? Aduh, berat. Oke, kita kasih naik ada Kacong Fikri. Ya, selamat pagi Kacong Fikri. Selamat Kacong pagi Fikri. juga Edis Ya, yang silakan. pemikirannya pendek. Silakan Kacong Fikri, nyalakan kamera Anda. Silakan, mari diskusi dengan baik. Nggak berhenti aja kalian ini nuhanin Muhammad aja. Disuruh berhenti nuhanin Muhammad, masih sampai sekarang nuhanin Muhammad aja. Silakan. Yes, mau bertanya dulu. Boleh, silakan. Di agamamu Yesus itu Tuhan apa utusan? Tuhan, utusan, dua-duanya. Silakan. Berarti ada dua pekerjaan Yesus kalau begitu ya? Banyak, bukan cuma dua. Termasuk Yesus mengutus mengutus orang Kristen untuk menyadarkan kamu untuk berhenti dari menuhankan Muhammad. Kamu itu harus berhenti menuhankan Muhammad, harus menuhankan Yesus. Mana? Soalnya kalau di Islam itu Nabi Muhammad itu bukan Tuhan. Iya, dia kenapa kau utusan. tuhankan dia? Apa yang menuhankan Nabi Muhammad? Ya udah, apa tuh menuhankan itu apa? Nah, silakan, apa menuhankan itu? Macet lagi kan? Ditanya orang kalian aja nggak tahu menuhankan apa kok. Kalian itu menuhankan aja kalian nggak tahu. Tapi kalau ngomong nggak menuhankan Muhammad sampai keluar urat lehermu. Tapi kalau suruh jelasin menuhankan apa langsung macet, kau mencret. Coba dong yang berkualitas dikit lah kamu itu. Coba menuhankan itu Tuhan sama apa? utusan sama enggak? Apa? Bentar, mau tanya. Tuhan sama utusan itu sama enggak? Tuhan itu maksud kamu nama orang atau jabatan? Bentar dulu, Tuhan sama utusan itu sama Ya bisa enggak? beda, bisa sama kayak setan itu. Setan itu juga utusan Allah dan banyak dipertuhan oleh orang gimana? Ada aja kamu. Setan utusan Allah atau tidak? Setan itu utusan Allah atau tidak? Kan macet kan? Setan itu diutus oleh Allah dan banyak orang yang mempertuhankan setan. Jadi setan itu Tuhan bagi orang yang menuhankannya. Gimana kamu? Kok pertanyaanmu Tuhan sama utusan beda? Ya beda. Bisa beda, bisa sama. Tergantung maksud kamu. Kalau kata Tuhan itu kamu tujukan ke sesuatu, ya berarti bukan. Tapi kalau kata Tuhan itu jabatan, ya bisa iya. Gimana kamu itu? Silakan. Tergantung Pertanyaan selanjutnya. dari niatnya, Tergantung dari niatnya. Ya, orang bisa menuhankan Ini sesuatu. gimana kamu itu?
Sekarang kalau saya bilang, saya makan sama presiden, siapa di situ presiden? Ya Jokowi, bisa Prabowo. Bisa Trump, bisa Jokowi, bisa Prabowo, bisa Putin, kan banyak kan? Karena presiden itu Iya. gelar dia, bisa siapa saja. Tuhan itu juga gelar, bisa siapa saja. Bisa setan juga bisa yang dipertuhan. Tergantung dari niatnya, Dis. Iya, makanya kalian Allah itu mempertuhan Muhammad gimana? tergantung Silakan. dari niatnya. Bisa jadi orang, nah dengerin, bisa jadi orang mempertuhankan setan juga bisa. Ya, Tergantung iya. dari niatnya, maksud aku. Makanya itu berarti ada nggak orang yang menuhankan setan? Kan macet kau Menurut ditanya itu, saya kau nggak ada. macet. Makanya kalau diskusi jangan macet biar berimbang, biar kau sadar. Coba ada nggak orang yang mempertuhan setan? Setahu aku nggak ada yang mempertuhankan setan. Gimana? Kalau kamu jelas, setahu aku kalau kamu jelas mempertuhankan setan. Oke, berarti ada nggak orang yang mempertuhan setan? Ada kamu Ada. contohnya. Nah, kalau ada yang mempertuhan setan, berarti setan itu adalah Tuhan bagi orang yang mempertuhankannya, betul? Betul nggak? Ada contohnya kamu. Iya, berarti ada yang Betul. mempertuhan, betul? Mempertuhan setan itu, betul? Iya betul. Nah, Betul. setan utusan bukan? Hah? Utusan siapa emang? Loh, setan itu Rasulullah gimana? Begini begini Dis, biar kamu nggak salah. Udah, kau Ya, bawa dulu. Begini. Saya cari muslim yang cerdas dulu, biar nggak kebuang-buang waktu kita. Apakah Yesus itu utusan? Ya. Apakah Yesus itu Tuhan? Iya. Tuhan kok utusan, utusan kok Tuhan? Makanya kepala kau dibenerin dulu, orang kabelmu 3 di sini yang putus kok. Gimana? Yuk. Yang bagus diskusi yuk. Kalau kau kabelmu masih putus ya diperbaiki dulu. Kalau nggak nangkep pun kau ya, makanya dibagusin dulu kabelnya ya. Oke, kita kasih naik ada Denny Irawan Gumilar. Denny Irawan Gumilar. Silakan, Denny Irawan Gumilar, silakan nyalakan kamera Anda. Halo? Halo. Ya, silakan Bang Denny, nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan Bentar. baik. Silakan. Ya, Bang Denny. Ya, Bang. Muslim Bang. Stop PPJT dah. Muslim Bang. Stop menuhankan Muhammad. Iya, berhenti Bang, nuhanin Muhammad Bang. Jangan nuhanin orang yang udah meninggal dituhan-tuhanin juga sampai sekarang. Yang harus dituhankan itu adalah Yesus yang diutus oleh Bapa di sorga. Yang harus dituhankan itu adalah Roh Kudus yang diutus oleh Bapa di sorga. Lu malah nuhanin Muhammad di kuburan. Silakan. Ya, kalau kata-katanya stop menuhankan Muhammad ya salah ya, bukan bilang salah atau enggak ya. Tapi kalau stop menuhankan Nabi Muhammad ya bingung juga. Kalau ada nabinya, ada kata nabi. Abang ini Muslim atau apa? Muslim. Muslim. Ya, kenapa Anda sampai sekarang itu masih nuhanin Muhammad aja? Berhentilah nuhanin Muhammad gimana? Kalau menuhankan Muhammad ya berhenti saya. Muhammad berhenti. Kalau menuhankan Iya, Muhammad, kenapa berhenti. sampai sekarang Anda masih mempertuhan dia? Gimana? Tapi kalau tulisannya kata-kata teksnya Nabi Muhammad bener. Iya, Ada Muhammad kata yang nabi. dimaksud di situ yang kau yakini sebagai nabi. Emangnya saya percaya dia nabi? Aduh, ada-ada Muhammad aja. mah nama manusia. Muhammad yang di sini itu, yang dimaksud itu yang kau percaya sebagai nabi itu. Nggak ada tulisan nabinya. Ya karena saya nggak percaya dia nabi, gimana masa saya mau tulis dia nabi, gimana kamu itu? Iya, oke kata saya kalau stop menuhankan Muhammad saya nggak percaya. Itu nama. Ya udah, orang. kau nggak nyambung aja. Udah, kau di bawah, udah. Ya teman-teman ya, kita masih mengundang ya, Saya harap ya yang datang itu Muslim yang, yang mengerti lah ya, yang setidak-tidaknya itu pernah belajar agama Islam ya. Jangan Islam yang KTP doang ya. Begitu ya teman-teman ya. Oke, kita kasih naik ada teman-teman yang Kristen tolong jangan mengajukan permintaan naik ya. Sekali lagi teman-teman yang Kristen jangan mengajukan permintaan naik. Oke, kita kasih naik ada Raja Simbolon. Sekali lagi teman-teman ya, kalau Anda Kristen jangan mengajukan permintaan naik. Sekali lagi teman-teman, kalau Anda Kristen jangan mengajukan permintaan naik. Silakan Raja Simbolon, apakah Anda seorang Muslim? Oh maaf Pak, Bang Edis aku Kristen. Oke, baik, saya turunkan ya Bang ya. Saya turunkan. Tadi sudah saya bilang teman-teman jangan mengajukan permintaan naik. Oke, kita kasih naik ada Mali Sinaga. Kadang-kadang kita ngomong tapi tidak didengar juga. Ya silakan Mali Sinaga. Halo Mali Sinaga.
Halo? Halo? Mali Sinaga? Ya, silakan Mali Sinaga. Ya teman-teman ya, saya sudah bilang berkali-kali, tolong teman-teman ya, kalau Anda Kristen, Anda jangan mengajukan permintaan naik. Ayo silakan. Ya silakan. Lelas. Saya naikkan lagi ya. Heben. Silakan Heben. Halo Heben. Halo Heben. Ya Bang. Selamat pagi Bang Edis. Ya. Ya, coba nyalakan kamera dulu. Muslim Bang. Bentar Bang. Ya, silakan. Halo? Ya Bang. Tunggu. Abang Muslim Bang? Ya Bang. Sorry Abang Bang. Muslim? Sorry Bang. Ya, Kristen. Terus? Ya. Ya Bang, sorry. Terus mau ngapain Bang? Sorry Bang. Enggak, cuma apa namanya? Cuma mau ingin lewat aja lah. Ya Bang. Ya udah, terus gimana? Enggak apa-apa sih Bang, cuma ingin lihat-lihat aja lah. Boleh Bang, diturunin aja Bang, nggak apa-apa Bang. Ya teman-teman ya, saya sudah bilang, aduh kenapa teman-teman ini harus saya bilang, kalau Kristen jangan mengajukan permintaan naik, atau Anda yang mau mengisi acara atau bagaimana? Aduh, sulit. Oke ya, ini memang berat ini saudara-saudara ini ya. Oke, kita kasih naik lagi, ada Raja Tega. Silakan Raja Tega. Halo? Halo? Apakah saya bisa dijadikan bensin? Bensin atau bensin sawit menjadi salah satu inovasi terbaru? Apakah saya bisa dijadikan bensin? Bensin atau bensin sawit? Baik, jadi kalau misalnya gini aja lah ya, saya kalau ngelihat ada nama yang sudah saya curigai Kristen, saya langsung turunkan ya teman-teman ya. Kadang kita sulit nih ngomongnya sampai congkian juga. Nggak didengar. Coba nih. Bayar. Ya, silakan. Sinagado. Halo Bang. Ya, silakan nyalakan kamera Bang. Gini Bang Edis kan. Ya, Muslim Bang. Sebetulnya sih. Gini Bang Edis kan. Tunggu dulu. Enggak, sebentar saya tanya dulu, Abang Muslim? Kristen Bang. Kristen. Gini kan. Tadi saya bilang. Saya mau tanya tadi dulu. saya sudah pesan itu Bang. Toh yang Kristen jangan naik gitu. Abang dengar nggak Bang? Gini Bang, saya mau tanya. Bukan, tadi saya bilang yang Kristen jangan naik. Abang dengar? Iya, tadi udah dari dulu. Iya Bang. Bukan gitu, gini Bang. Saya ini membuka forum, saya ini ingin diskusi dengan muslim-muslim gitu loh Bang. Jadi makanya supaya ada interaksi atau ada terjadi diskusi lintas iman, makanya saya kasih kesempatan kepada yang muslim gitu. Iya kan, yang saya tanya sama Edis kan, lagian kan kita di sini di rumah orang Muslim Bang. Apakah itu salah bergaul dengan orang Muslim? Kristen? Nggak apa-apa bergaul dengan orang Muslim nggak masalah. Di sini forum ini itu untuk menanggapi orang-orang Islam yang berbicara tentang kekristenan seperti itu. Ini hanya diskusi lintas iman seperti itu. Oh, iya Bang.
Oke? Sebetulnya itu Bang. Yang saya tanya kan gitu. Apakah Oke, itu salah baik kan? ya. Menurut Ya, Bapak. inilah makanya Bapak saya medis. bilang kan. Oke, baik ya. Kita kasih naik lagi ada Abil Ababil. Kalau ada marga-marganya gitu langsung saya turunkan saja lah. Aduh. Sudah tahu gitu. Kalau ada marganya begitu apa simbolon apa gitu langsung saya turunkan saja. Sudah saya bilang yang Kristen jangan naik, teman-teman. Biar kita itu memberi kesempatan kepada muslim, bukan apa-apa. Bukan saya nggak mau apa-apa. Nanti kalau Anda masuk ke sini jadi nggak jadi diskusi nanti kita. Gitu loh. Pahami teman-teman, harap mengerti ya teman-teman ya, harap mengerti. Ya, silakan. Abil Ababil, silakan. Ya, halo Bang Edis. Ya, Selamat halo pagi. Bang. Selamat pagi. Silakan Bang, nyalakan kamera. Mari diskusi dengan baik, silakan. Muslim ya Bang ya? Muslim Bang Edis, Muslim Ya, sejati. silakan. Silakan Bang. Silakan Ya, Bang, gimana, silakan. Gimana apanya Bang? Katanya diskusi. Mau jawab apa ini tadi? Iya, Kasih diskusi kesempatan. ya. Anda mau naik ke sini mau ngapain gitu loh. Silakan. Diskusi agama stop menuhankan Muhammad. Orang Islam tidak menuhankan Muhammad Bang Edis. Ya, menuhankan itu apa emangnya? Ya menuhankan itu sama aja dengan menyembah kan? Apa menyembah itu apa? Ya menyembah. Apa? yang dia Ya minta, apa yang itu dia menyembah itu apa? ikuti. Kita menyembah ya menyembah maksudnya apa ini? Menuhankan itu apa? Menyembah itu apa? Menyembah gimana sih? Apa menyembah itu kegiatan apa? Macam apa kegiatan menyembah itu? Silakan. Abang ini tanya yang versi Islam apa Kristen? Ya kalau Muslim, Versimu menyembah itu apa? Silakan. ya tapi kan bagi kami bukan Kan kau Muhammad. menyembah aja kau nggak tahu. Coba perbuatan apa sehingga itu disebut menyembah? Silakan. Kalau bagi kami kan menyembah itu kan sama aja mengikuti ajarannya. Mengikuti ya kan? ajarannya. Oke. Apa Jadi yang diperintah oleh Tuhan, misalkan apa-apa yang ini dalam diperintah agama diikuti, Islam, dijalankan. Terus apa lagi? Ya dengarkan dulu Bang. Oke, silakan. Misalkan kan dalam Islam ada 5 kewajiban nih, apa sholat, ya kan? Yang ditanya apa? Yang ditanya itu menuhankan itu apa? Lalu kamu bilang menuhankan Ya kan, itu menyembah. Menyembah itu ngapain? Ya kalau dalam Islam banyak Bang Edis. Iya, Menyembah ngapain? itu kan Sebutkan bukan kriteria-kriteria menyembah itu apa? Coba. menyembah, bersujud, Bersujud. Berarti yang namanya bersujud berarti itu menyembah. menyembah. Oke, Berarti kan kita pasrah kepada Tuhan kita kan? Ya kan menyembah kan artinya kita pasrah. Paham dah? Dari mana saya jelasinnya ini? Oke, ada nggak orang yang menyembah setan? Ada nggak? Bukan menyembah itu Bang Edis, tapi bersekutu. Keliru sampean. Menyembah bukan berarti nggak ada orang yang menyembah setan? Nggak ada. dia Nggak bersekutu ada. dengan setan. Berarti semua manusia menyembah Allah. Nggak ada satupun yang menyembah setan. Ya kalau yang beragama Islam yang menyembah Allah, kalau yang Kristen ya Yesus. Ya Mbok. Menyembah Yesus tuh gimana? Gimana menyembah Yesus? Lo kok tanya saya? Saya kan Muslim. Wah, itu berarti orang Kristen nggak menuhankan Yesus. Lo kan orang Kristen itu kan menuhankan Yesus. Jadi saya nggak Menuhankan tahu Yesus kegiatan gimana? orang- Cara menuhankan Yesus gimana caranya? Lo saya nggak tahu Bang, sampai yang Terus kok tahu kau kan bilang saya menuhankan Muslim. gimana? Lah, katanya Yesus kata orang Kristen sebagai juru selamat atau Tuhan. Emangnya orang Islam nggak ada yang ngomong Muhammad itu Tuhan, Rob? Banyak? Mana? Nggak. Mana buktinya? Oh, mana? Yusuf PI, si Rashid, si Rifa, Ali, banyak itu orang-orang Muslim di mana? Mana ada ngawur sampean itu. Nabi Muhammad itu ya nabi, siapa orang Islam yang Udah mengangkat dibawa dulu. Muhammad? Kita naikin yang waras-waras dulu teman-teman. Aduh, balik lagi kita balik lagi ke sana. Oke. Kita kasih naik ada sebentar. Ini siapa ini? Pesan khusus TikTok. Pesan khusus. Ya, silakan. Kalian ini ngomong Kristen menuhankan Yesus. Ditanya dengan cara bagaimana? Kalian sendiri nggak tahu gimana. Terus kok kamu bilang menuhankan? Ya, pesan khusus TikTok. Silakan. Ya. Oke. Ya, silakan nyalakan kamera. Pesan khusus. Silakan. Oke, Kak. Ya, silakan nyalakan kamera. Halo? Ya nih. Ntar, hilang lagi. Umur berapa kamu? 19 tahun. 19 tahun. Oke, silakan nyalakan kamera yuk. Ya, ya. Oh, oke. Iya, aku dikecilin aja jangan begini. Sebentar. Oke, biar gini. Oke, silakan. Pesan khusus TikTok. 19 tahun, berarti kamu masih sekolah?
Enggak sih, enggak. Sudah tidak sekolah. Yuk, silakan yuk, diskusi yang bagus. Saya mau karena kamu di sini agak sedikit berbeda, jadi saya mau sedikit serius sama kamu, yuk. Oke. Mahasiswi Jadi, atau bagaimana? enggak sih, udah enggak sekolah. Udah nggak sekolah. Oke, gimana? Silakan yuk. Oke. Jadi umat Islam tidak menuhankan Nabi Muhammad. Nabi sebentar. Muhammad itu utusan. Sebentar. Isa itu utusan nggak? Nabi Isa utusan Allah. Ada nggak yang mempertuhan Isa itu? Enggak ada. Berarti orang Nasrani tidak mentuhankan Isa. Yang kalian Tuhan itu Yesus, bukan Isa. Terus dalam Al-Quran kok Allah bilang, adakah engkau berkata kepada manusia, jadikanlah aku Tuhan, gimana? Itu mungkin karena salah paham aja gitu, Kak. Bukan salah paham, ada ayatnya. Yang disalib itu Yudas. Satu-satu, kita ngomongnya satu-satu pelan-pelan. Kok kita jadi ngomongin yang disalib sih? Gini, di dalam Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi begini, wahai Isa, adakah kamu katakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan? Ada nggak ayat kayak begitu dalam Al-Quran? Ada, aku tahu surah Maryam kan, surah Maryam. Bukan dalam surat Maryam. Saya bacakan ayatnya. Ada Quran di situ nggak? Ada Quran nggak di situ? Ada tapi aku belum butuh. Berarti nggak boleh dibuka. Dulu kalau aku pegang. Enggak, kalau belum butuh nggak boleh. Nggak boleh. Terus gimana caranya biar saya bisa nunjukkan, biar kamu percaya? Saya bacakan aja, kamu percaya? Nggak apa-apa. Saya bacakan, kamu percaya ya? Sok. Baik. Saya bacakan nih. Itu ada di dalam surat Al-Maidah ayat 116. Saya bacakan gini. Dan ketika Allah berfirman, hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah? Oh, ya emang sebenarnya, tapi setauku emang begitu sih emang. Tapi sebenarnya tuh yang disalib itu si Yudas, bukan Isa. Tapi mereka tuh pada salah paham gitu. Begini, ini kita bukan membahas siapa yang disalibkan. Ini kita membahas adakah utusan yang dituhankan. Itu yang kita bahas tadi di awal. Tadi kan kamu bilang, kami umat muslim tidak mentuhankan Muhammad. Muhammad tuh hanya utusan, kan gitu. Berarti menurut logika kamu, karena utusan maka mustahil dituhankan, kan gitu. Ya, utusan gak dituhankan. Nah, saya bantah logika kamu itu, ternyata dalam Al-Quran ada utusan yang dipertuhan. Si Isa, Nabi Isa itu? Isa kan utusan. Pelan-pelan. Diturunkan, diturunkan oleh orang Nasrani. Pelan-pelan ya. Tarik napas dulu, tarik napas. Ya, tarik napas dulu. Sudah? Sudah tenang? Sudah. Oke, baik. Ini kamu saya temenin ngobrol nih, nanti tahu-tahu udah buka puasa. Gini. Menurut logika kamu tadi, bahwasanya kalau seorang utusan, mustahil dia itu dipertuhan, betul? Betul. Nah, saya buka ayat dalam Al-Quran. Ada utusan di dalam Al-Quran itu yang dipertuhan. Ya, gimana sih? Emang ada sih, emang ayat itu. Makanya jangan gara-gara mentang-mentang utusan, maka tidak ada peluang dia itu dipertuhan. Jangankan utusan Allah, setan saja itu banyak yang mempertuhan setan. Nggak ada. Jadi mereka tuh, mengapa mereka menuhankan Nabi Isa itu ya? Karena berarti kamu sudah mengakui bahwa Nabi Isa dipertuhan? Ya, saya akui. Nah, berarti kalau ada Nabi yang dipertuhan, berarti ada kemungkinan juga Muhammad itu dipertuhan. Betul? Tidak, karena orang yang menuhankan Nabi Isa itu mereka tuh pada salah paham. Mereka tuh mengira bukan masalah orangnya. Kita berbicara mengenai probabilitas. Tahu nggak probabilitas? Ya. Apa probabilitas itu? Waduh, kenapa ini mahasiswa masa kini? Saya teringat lagunya Iwan Fals nih. Mahasiswa sekarang. Pesan khusus TikTok, jangan macet-macet. Ayo, coba. Kameranya lurus dulu. Duh, macet saudara. Jangan dimatikan sinyal wifi-nya. Kan kabur kan. Gini loh, saya ini kan orang yang sangat-sangat mengerti ajaran agama Islam. Walaupun saya ini Kristen, tapi saya itu tahu betul agama Islam itu apa. Dan tahu betul kualitas orang-orang Islam itu seperti apa. Makanya di sini saya mengajak, saya sekolahin kamu nih, saya sekolahin. Saya didik kamu gratis gitu loh. Makanya sebelum menyimpulkan, kami tidak mempertuhan Muhammad, kita bicara dulu mempertuhan itu apa gitu. Kenapa sih sehingga sesuatu itu disebut sebagai mempertuhan?
Gitu loh ya. Coba cerdas dikit yuk yang muslim ya. Cerdas dikit yuk. Yuk. Kita datang ke sini yuk, diskusi bagus yuk ya. Ini dia naik lagi, mungkin tadi terpental atau bagaimana. Ya, pesan TikTok. Ya, Kenapa tadi terpental? Sinyalnya hilang sinyal. Oke, silakan kita ulang lagi yuk. Kita diskusi yang baik ya. Yuk, silakan. Ya, Kak. Ya, saya kasih undangan. Oke. Tapi ada sinyal. Oke, silakan. Tadi sampai mana? Sekarang aku yang tanya balik ke Anda, gantian dong. Oh, boleh silakan. Nggak mau tanya balik, oke. Hmm. Kalau di Alkitab itu tertulis bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Yesus adalah utusannya. Berarti Yesus itu bukan Tuhan dong? Di mana dia ada Tuhan selain Allah di dalam Alkitab? Bukan, aku baca di Yohanes 17 ayat 3 itu lo pahami sih baik-baik. Di mana? Silakan. Coba dibaca. Bentar dulu ya. Nggak boleh, silakan. Ini memang banyak ini orang belajar instan. Ya, nggak apa-apa. Silakan yuk. Yuk, silakan. Ya. Inilah hidup yang kekal itu yaitu Mereka mengenal engkau. Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang Bukan benar. Allah. Aduh, ini salah lagi. Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, bukan Allah. Ya, betul. Nah, yang benar. Coba baca lagi yang benar. Ya, inilah hidup yang kekal. Yaitu bahwa mereka mengenal engkau Satu-satunya Allah. bukan Allah. Aduh, coba tulisannya apa? Coba tulisannya apa? Allah. Allah bukan Allah. Gimana sih? ALLAH itu dibaca Allah bukan Allah. Betul? Ya, oke. Silakan, yuk. Dan Nanti kalau dibaca Allah lagi kita harus kembali ke SD nanti loh. Yuk, silakan. Jadi gini kan, dan mengenal Yesus Yang engkau utus. yang telah engkau utus. Dan Betul. Yesus itu utusan kan? Betul, Yesus itu utusan. Ya, berarti kamu menyembah utusan dong. Lo yang menyembah utusan bener kan? Yang menyembah itu Yesus apa dulu? utusan Allah. Menyembah itu apa dulu? Kalau begini, kami nggak menyembah Bapa di surga gini-gini, nggak menyembah Yesus gini-gini. Semacam berdoa itu, semacam berdoa gitu. Menyembah berdoa. Berdoa itu apa? Itu menyembah, mempertuhankan. Berdoa ya kayak kita minta sesuatu. Berarti kalau kita minta orang tua, minta duit, berarti kita berdoa. Ya pokoknya yang masuk akal-akal aja lah, yang minta mobil, minta duit, gak apa-apa gitu. Kalau minta sama orang tua berarti namanya berdoa. Minta sama orang tua, ya enggak. Tadi katanya berdoa itu meminta, gimana? Makanya kita jangan lompat-lompat. Kita pelan-pelan nih. Kalau diskusi itu harus terstruktur. Jangan lari kemana-mana dulu. Gini loh, temanya ini kan stop menuhankan Muhammad. Terus tadi kamu bilang, kami orang Islam nih tidak mempertuhan Muhammad. Muhammad tuh utusan, kan gitu. Nah, saya bantah. Ya, Saya bantah, walaupun utusan, itu bisa juga dipertuhan. Maksudnya bisa dipertuhan tuh ada kemungkinan dia itu dituhankan. Contohnya siapa? Contohnya adalah Isa di dalam Al-Quran. Isa dipertuhan. Nah, makanya saya bilang, yang dimaksud dipertuhan itu apa? Gitu loh. Apa dipertuhan itu? Saya tanya dulu Anda tahu Tuhan nggak? Apa itu Tuhan? Ya siapa dulu Tuhan? Tuhan menurut saya banyak. Setan itu juga Tuhan bagi mempertuhankan orang yang gimana sih? mempertuhankannya. Setan bukan Tuhan, setan bukan Tuhan. Iya, setan Orang bukan dia Tuhan. beda. Kalau Kita- kata Tuhan di situ dirujuk kepada sosok yang menjadikan langit dan bumi. Tapi setan itu Tuhan kalau pengertian Tuhan itu adalah sesuatu yang kepadanya kita menaklukkan diri. Banyak orang mempertuhan setan. Mempertuhan hawa nafsunya juga ada. Ayat-ayat Al-Quran kan berbicara mengenai mereka mengambil Tuhan yang bukan Allah. Contohnya apa? Mereka mengambil berhala sebagai Tuhannya. Mereka mengambil setan sebagai Tuhannya. Mereka mengambil hawa nafsu sebagai Tuhannya. Makanya kita bicara dulu nih pengertian mempertuhan itu apa gitu loh. Betul nggak? Ya. Iya, makanya Ya, juga apakah yang dimaksud mempertuhan? Nah, ada contoh-contohnya ayat di dalam Al-Quran. Misalnya surat Al-Jatsiyah nomor 23. Surat Al-Jatsiyah nomor 23 berbicara mengenai ada orang yang mempertuhan hawa nafsunya. Surat At-Taubah ayat 31 berbicara mengenai ada orang yang mempertuhan alim ulamanya. Di dalam Bible, di dalam Alkitab juga ada yang berbicara bagaimana ada orang yang mempertuhankan perutnya.
Nah, makanya apakah yang dimaksud oleh mempertuhan, yang dimaksud oleh Bible dan dimaksud oleh Al-Quran? Nah, ternyata yang dimaksud mempertuhan adalah Anda menaklukkan diri kepadanya, mengutamakan dia di atas segala-galanya, membuat diri Anda dikendalikan, dikontrol, sehingga Anda takluk tunduk kepadanya. Itu yang dimaksud mempertuhan. Jadi ketika orang takluk Tapi umat tunduk. Islam tidak menuhankan Nabi Muhammad. Nah, sekarang kita tes dulu nih. Ketika seseorang mengikuti segala kemauan iblis, takluk, tunduk, dikendalikan oleh iblis sehingga melakukan perintah-perintah iblis, berarti dia mempertuhan iblis, menjadikan iblis sebagai tuhannya, betul? Tidak. Jadi kami umat Islam. Saya nggak bicara umat Islam. Saya nggak bicara umat Islam. Ketika ada seseorang dia melakukan keinginan-keinginan iblis, dia takluk kepada iblis, hidupnya dikuasai, dikendalikan oleh iblis. Maka seseorang itu menurut bahasa Al-Quran, dia telah mempertuhan iblis. Oke. Setuju atau enggak? Kalau nggak setuju kita nggak bisa lanjut. Tapi nggak gitu. Iya, masalahnya saya suruh buka Al-Quran. Mengikuti itu bukan berarti menuhankan, itu cuman kayak mengikuti aja gitu loh. Berarti orang yang taat, patuh kepada iblis berarti mempertuhan Allah namanya. Yaudah aku ikutin narasi Anda. Nggak boleh ya udah. Ikutin narasi Anda. Kalau ya udah nanti kita di belakang muter-muter lagi. Gini loh. Taruhlah misalnya seseorang itu namanya Fatimah. Taruhlah namanya Fatimah. Fatimah ini melakukan perintah-perintah setan. Dia taat, patuh, tunduk kepada setan. Berarti dia mempertuhan setan atau mempertuhan Allah? Gimana jawabannya? Di sini nggak kedengeran suaranya, nggak kedengeran. Tuh, Mas. Saya ulangin nih. Jika seseorang melakukan perintah-perintah setan, patuh, takluk, tunduk kepada setan, maka yang dia pertuhan itu setan apa Allah? Kok nggak jawab? Nggak kedengeran. Lu kok nggak kedengeran gimana? Udah begitu jelas loh. Coba pakai headset. Gimana? Nggak ada. Saya udah jerit-jerit. Saya ulangin nih. Kalau ada seseorang, seseorang ini dia taat, patuh, tunduk, takluk, dikendalikan oleh syaiton. Berarti dia mempertuhan syaiton apa dia mempertuhan Allah? Kalau secara logika lah ya, ya setan sih. Setan. Nah, gini kan enak. Nah, sekarang saya tanya, kamu sebagai muslim, kamu berbuat demikian nggak kepada Muhammad? Kamu taat, patuh, takluk, tunduk, sehingga kamu dikendalikan oleh seorang manusia yang bernama Muhammad. Masuk kamar mandi, pakai kaki kiri. Keluar, pakai kaki kanan. Pagi-pagi ambil air, tarik air. Begitu. Ya kan? Embus begitu. Itu kan karena kamu sebenarnya dikendalikan oleh Muhammad sehingga kamu mengikuti apa yang Muhammad suruhkan kepadamu. Ya, kami cuma kayak gini ya. Jadi itu kami cuma mengikuti perintah Nabi Muhammad dan Nabi Iya, Muhammad makanya saya bilang gitu kan. sesungguhnya kamu mempertuhan Muhammad gitu loh. Aja orang-orang datang kepadanya dan sujud menyembah. Tapi Yesus nggak pernah minta-minta dia tolong sembah gue dong. Sembah dong gue, awas lu kalau nggak nyembah gue. Dia nggak pernah. Gimana? Begini pesan khusus kayaknya kita ini ada kendala sinyal. Gimana? Bagaimana Anda bisa tahu kalau dia itu Tuhan? Dianya aja nggak mengakui kalau dia itu Tuhan. Gimana sih? Tuhan, emang di kepalamu Tuhan tuh apa? Partikel-partikel gitu atau apa sih? Emang Tuhan tuh apa sih? Coba jelaskan dulu definisi di kepalamu itu Tuhan tuh apa? Apakah sejenis apa begitu zat yang berbeda begitu bagaimana? Apa?
Tuhan itu esa, tidak beranak dan tidak diperanakan. Esa itu Kan apa? itu satu, esa. Saya juga Esa satu. satu. Saya juga satu. Esa itu tunggal. Saya juga tunggal. Iya. Loh, gimana sih? Saya ada berapa? Saya ada berapa? Manusia dong. Saya ada berapa? Dibandingin sama manusia sih. Saya ada berapa? Kan Anda itu ciptaan Tuhan. Anda itu ciptaan Loh, kok nggak nyambung lagi? Enggak, saya ada berapa? Jumlah saya ada berapa? satu. Satu. Berarti saya juga Esa juga. Satu. Gimana? Saya Esa kan? Saya Esa nggak? Anda itu bukan pencipta, Anda itu ciptaan Tuhan. Tadi katanya jumlahnya satu. Gimana sih? Aduh. Saya ngikutin terus pola pikir kalian ini gimana? Oke, sekarang saya tanya, ini batu ini beranak nggak? Tidak. Diperanakkan nggak? Ya jalan namanya juga benda. Iya. Tadi Allah tidak beranak, tidak diperanakkan. Sama dong, gimana? Udah deh, aku mau turun lagi. Oke dah. Oke, pusing ya. Sampai ketemu lagi. Ya. Sampai ketemu lagi. Ya, terima kasih. Ya. Oke. Ya, teman-teman ya, seperti itu yang datang ya masih ya nggak apa-apa lah ya. Yang penting dia baik begitu. Kalau baik kan enak kita diskusi gitu kan. Jangan datang ke sini tuh marah-marah, setan. Santai aja gitu loh, ngobrol santai gitu. Yuk, naik ke sini. Ngobrol santai gitu. Jangan marah-marah ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Mana tadi temanya? Oh ya, teman-teman sekalian ya, teman-teman, kita ada sekali lagi saya iklan ya teman-teman, kita ada niatan untuk mendirikan rumah apologet kepada saudara-saudaraku yang Kristen. Kita tahu ya bahwa saya baru dengar kabar kemarin si AB Rudi Simamora atau anak Batak itu katanya dituntut 4 tahun saudara-saudara ya. Ini mengerikan ya teman-teman ya. Padahal lawan bicaranya si Uncup malah ketawa-ketawa teman-teman. Padahal itu diskusi sama si Uncup. Itulah parah kan? Parah teman-teman. Rudi Simamora debat sama Uncup, si Uncup PA. Nah mereka berdebat. Nah karena debat itu si Rudi Simamora ditangkap polisi dan dituntut 4 tahun. Sedangkan si Uncup PA masih lanjut terus. Nah inilah teman-teman ya. Makanya teman-teman berapologet ini memang seperti makan buah si malakama ya teman-teman ya. Makanya teman-teman saya punya niatan itu kalau berapologet itu janganlah kita dari Konoha. Kalau kita dari Konoha aduh sudahlah teman-teman ya. Nggak bisa teman-teman. Makanya teman-teman ya sukseskan teman-teman pendirian rumah apologet yang rencananya akan atau semoga bisa berdiri di tahun ini teman-teman. Bagi teman-teman yang punya berkat berlebih, teman-teman yang punya hidupnya kecukupan, teman-teman bisa berkolektor ya, kolektor rumah apologet di sini ya teman-teman ya, sudah saya taruh di situ teman-teman. Nah bagi teman-teman mungkin yang menonton di platform lain ya, entah di YouTube entah di mana, teman-teman cari saja akun saya yang asli ya teman-teman ya, akun saya yang asli ada di TikTok, silakan saja teman-teman follow saya di TikTok teman-teman ya. Silakan bagi teman-teman yang mau support, teman-teman bisa screenshot tangkap layarnya ya. Bagi teman-teman yang berkolektor cukup sekali saja sebenarnya, umur hidup Anda sekali berkolektor. Tapi kalau yang mau berkali-kali juga tidak masalah ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya teman-teman ya. Kita lanjutkan lagi. Tadi temanya ini tema kesukaan muslim ini teman-teman ya. Nah ini diskusi agama stop menuhankan Muhammad. Karena bahasan kita kemanapun ujung-ujungnya ke sini lagi. Oke, kita kasih naik ada Denz. Ya, silakan Denz. Halo Denz. Halo. Oke, kita turunkan ya. Sudah kita naikkan tapi tidak nyambung-nyambung. Itu kesalahan Anda, sinyal Anda yang kurang bagus. Oke, kita ada Akmal Gibran. Oh, Akmal Gibran terpencet lagi. Terpental lagi. Kita kasih naik ada Jo aja. Halo Jo aja. Halo. Selamat siang Bang Edis. Selamat siang. Jo aja tidak bisa menyalakan kamera ya? Nggak bisa Bang Edis. Oh ya, mohon maaf Jo aja. Jadi karena belum bisa menyalakan kamera Jo aja, saya mohon maaf. Saya turunkan dulu ya. Oke Bang Edis. Mohon maaf Jo aja. Mohon maaf. Kita naikkan yang bisa menyalakan kamera ya, Bang Wijaya. Ya, Bang Wijaya. Selamat pagi, Bang Wijaya. Oh, terpental lagi. Oke. Kita kasih naik lagi ada Izain. Ya, silakan Izain. Halo Izain. Halo, selamat siang Bang Edis. Selamat siang Bang Izain. Silakan nyalakan kamera Bang Izain. Mari diskusi dengan baik. Silakan. Oke, siap. Ya, nyalakan kamera Bang Izain.
Oke, siap Bang Edis. Oke. Ya, Bang Izen Muslim, Bang? Ya, insya Allah Muslim. Baik, Muslim. Mudah-mudahan abang ini Muslim yang ngerti agama Islam. Karena dari tadi yang naik sini tuh orang-orang yang tidak ngerti agama Islam begitu. Nah, di sini tema kita, Bang, ini diskusi agama ya, stop menuhankan Muhammad. Jadi saya ajak Anda dari menuhankan Muhammad untuk ganti ke menuhankan Yesus. Begitu. Karena tidak pantas, Bang, Muhammad dituhankan. Yang pantas, yang layak dipertuhan itu, layak pantas dipertuhan itu adalah Yesus. Begitu. Silakan, Bang. Oke, terima kasih Bang Edis. Silakan. Dilihat dari tema kita ini, diskusi agama stop menuhankan Muhammad ya. Jadi statement yang menyatakan bahwa kami menuhankan Muhammad itu dari mana itu, Bang? Dari Al-Quran. Yang menyatakan? Yang menyatakan mempertuhan. Mempertuhan? Iya. Seperti apa itu? Itu di mana itu, Bang? Adakah Al-Quran di situ? Oh, enggak ada. Nah, pantesan abang nggak tahu. Kalau tidak ada Al-Quran di situ, ya gimana kita mau serius? Padahal ini ibarat kata gini, Bang, kita ini mau membahas misalnya Bible, tapi nggak ada Bible di situ, gimana? Begini, Bang. Jadi kami yang Muslim ini, ya, kami dengan Muhammad itu bukan kami menuhankan Muhammad, bahwa Muhammad itu kami anggap itu adalah utusan Allah, ya. Emang mempertuhan itu dianggap Tuhan gitu? Ya kalau dilihat dari temanya kan dianggap Tuhan. Siapa bilang? Berarti kalau mempertuhan berarti menganggapnya dia Tuhan gitu. Habis itu habis itu kita maling aja udah gitu. Gimana mempertuhan itu? Ya kalau seandainya pemikiran dari Bang Edis untuk menuhankan Muhammad itu berarti kami itu menyembah atau mengikuti semua apa yang dituntut oleh Muhammad kan? Tujuannya kan? Iya, mempertuhan itu adalah meletakkan dirimu sebagai seseorang yang takluk tunduk mengikuti apapun yang diperintahkan kepadamu. Oke. Kami dengan Muhammad itu Bang Edis, ya, itu merupakan kami anggap itu Muhammad itu adalah nabi, ya, rasul Allah ya, nabi atau rasul Allah yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah kepada umat Islam, kepada semua umat sebenarnya ya. Semua umat. Kenapa? Karena Islam itu muncul atau Al-Quran itu muncul ketika semua Alkitab yang muncul itu sudah dahului. Terakhirnya itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu sifatnya itu penyempurna. Bang, kita nggak bahas Al-Quran. Kok kita bahas Al-Quran sih? Iya. Bang, kita membahas mentuhankan, mempertuhan. Apa itu mempertuhan? Atau menuhankan? Ya, kalau kami Islam ya, kami tidak menuhankan Muhammad. Bukan masalah itu. Mempertuhan itu apa? Ada nggak Bang orang yang mempertuhan hawa nafsunya? Ya mempertuhankan hawa nafsu ya ada karena dia mengikuti hawa nafsu. Kenapa kok disebut mempertuhan hawa nafsunya? Ya karena dia mengikuti hawa nafsu. Karena dia mengikuti hawa nafsu, takluk, tunduk, dikendalikan, dikuasai oleh hawa nafsunya, betul? Berarti seseorang yang takluk, tunduk, mengikuti segala apapun yang diperintahkan kepada dia, berarti itu sama dengan mempertuhan, betul? Beda Bang. No, gimana beda lagi? Beda. Masalahnya begini. Berarti Muhammad ada nggak orang yang mempertuhan setan? Ya kalau kecuali yang Kristen itu. Nah kan yang ditanya ada atau tidak Kristen orang yang mempertuhan setan, Bang? Ada. Kenapa dia disebut mempertuhan setan? Dia berbuat apa tuh kepada setan kok disebut mempertuhankan? Ya, karena dia mengikuti kemauan setan. Karena dia mengikuti kemauan setan. Nah, sekarang Anda mengikuti kemauan Muhammad nggak? Kami itu mengikuti kemauan langsung berbelit-belit. Anda mengikuti kemauan Muhammad nggak sekarang saya tanya? Tuh kan langsung tegas. Jangan tegas, Bang. Anda mengikuti nggak kemauannya Muhammad itu Anda ikuti nggak? Kan macet. Gimana Bang kalau kayak gitu kita mau diskusi, Bang? Sebenarnya Anda itu adalah orang-orang yang menaklukkan diri kepada Muhammad. Sehingga apapun kata Muhammad, kalian akan ikut. Makanya ada istilah sami'na wa ta'na. Kalau Muhammad bicara, kalian mendengar dan kalian taat. Begini Bang Edis, ya. Muter lagi nih Abang nih. Keyakinan kami itu adalah dari Al-Quran dan Al-Hadis.
di mana Al-Quran itu semua Bang, jangan kata-kata bicara yang Al-Quran dulu, kita bicara mempertuhan dulu. itu berkaitan dengan yang dikatakan dengan mempertuhankan Muhammad itu tadi. Iya, Berkaitan dengan berarti ini. ketika Anda taat, takluk, patuh, tunduk mengikuti Muhammad, berarti Anda mempertuhan Muhammad, betul? Bukan, beda. Standar ganda kan? Beda. Oke, kalau ada orang taat, patuh, takluk, tunduk kepada setan, mengikuti setan, disebut mentuhankan setan nggak? Ya tergantung Loh, kok yang mana tergantung? dulu. Gimana tidak? Bang, coba diinget-inget ya Bang ya. Barusan tadi belum kering nih, belum kering ludah saya. Saya basahin dulu. Ayo. Ya. Tadi Abang bilang, Bang, adakah orang yang mempertuhan setan? Abang bilang, ada. Oke, kenapa dia kok disebut mempertuhan setan? Karena dia mengikuti setan itu. Dia taat, takluk, tunduk, dikendalikan oleh si setan itu. Makanya dia itu disebut mempertuhan setan, betul? Betul? Ya. Nah, sekarang ada juga bahasa Al-Quran itu yang disebut mempertuhan hawa nafsu. Kenapa disebut mempertuhan hawa nafsu? Karena dia takluk, tunduk, dikendalikan, dikuasai oleh hawa nafsunya. Sehingga dia disebut mempertuhan hawa nafsunya. Nah sekarang saya tanya, sebagai seorang muslim yang sejati, bukankah wajib kalian itu mempertuhan Muhammad? Dengan cara kalian harus takluk, taat, tunduk, patuh mengikuti Muhammad. Nah, begini. Makanya saya bilang kalian itu mempertuhan Muhammad, Bang. Bukan kalian itu menganggap Muhammad sang pencipta, enggak. Memangnya Muhammad pencipta, nyiptain laler aja kagak dia. Gimana? Coba silakan. Itu tunduk mengikuti perintah Rasulullah. Itu atas dasar dari perintah Allah. Berarti Jadi Allah menyuruh kalian untuk mempertuhan Muhammad. Harus diperhatikan ada dua di sini, bukan cuma satu. Kalau setan cuma setan yang kita persembah, tapi ini dua. Ya, artinya Anda disuruh untuk mempertuhan Muhammad. Allah Subhanahu wa taala mengikuti. Kami itu dasarnya dua. Yang pertama Al-Qur'an dengan Al-Hadis. Iya, berarti Anda disuruh, diperintahkan oleh Allah untuk mempertuhan Muhammad. Bukan. Bukan. Bang, nih saya kasih contoh. Saya kasih contoh nih Bang. Ini. Saya kasih contoh Bang. Ini gelas. Oke? Kalau gelas ini saya lempar, namanya melempar, betul? Nah. Kalau saya disuruh, sebentar Bang. Kalau saya disuruh, namanya masih tetap melempar nggak? Ya disuruh namanya. Iya, tapi masih tetap melempar nggak? Walaupun disuruh, walaupun nggak disuruh, kalau beginin begelas, ini gelas nih ya, saya begini kan, sampai lepas dari tangan saya, lompat ke sana, namanya kan melempar. Mau itu disuruh, mau nggak disuruh, namanya tetap melempar. Nah, Anda takluk, tunduk, patuh mengikuti Muhammad, walaupun Anda bilang itu disuruh, tetap saja itu namanya disuruh mempertuhan. Bang, sebenarnya Bang ya, sebenarnya gini Bang. Mempertuhan Muhammad itu bukan berarti kalian menganggap Muhammad itu sang pencipta. Mempertuhan hawa nafsu bukan berarti menganggap hawa nafsu sang pencipta. Yang dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Mempertuhan setan bukan berarti menganggap setan sang pencipta. Di dalam pikiran kalian mempertuhan itu kan menganggap dia sang pencipta. Makanya omongan kita nggak pernah nyambung. Gimana? Itu pemikiran yang salah. Ya sudah, coba jelaskan. Coba jelaskan definisi mempertuhan setan, coba. Ya mempertuhankan itu ya beda dengan kita muslim ini, Bang Edis. Gak usah beda, coba mempertuhan setan itu apa? Coba definisinya, mempertuhan setan itu apa? Coba. Mempertuhan setan kan ya mengikuti semua apa yang disuruh sama setan. Oke, mengikuti apapun yang disuruhkan oleh setan, hukumnya adalah mempertuhan setan, betul? Betul. Kalau mengikuti apapun yang disuruhkan oleh Muhammad, berarti mempertuhan Muhammad nggak? Itu sunnah namanya. Namanya standar ganda. Itu namanya standar ganda, Bang. Standar ganda. Apa beda? Mengikuti semua perintah yang diturunkan, yang dibuat oleh Muhammad, itu namanya mengikuti sunnahnya, bukan mempertuhan. Bukan Tuhan namanya. Oke, berarti mengikuti apapun perintah setan, namanya mengikuti sunnah setan. Beda. Beda dengan berat, saudara-saudara. Coba Bang, tanya sama saya. Nih, Pak. Nih. Gini ya. Apa sih arti gini, Bang. Biar kita timbal balik nih. Sekarang ke Kristen nih. Apa sih mempertuhan Yesus itu apa? Mempertuhan Yesus artinya kita itu mengikuti, taat, patuh, tunduk kepada Yesus. Bohong kalau mempertuhan Yesus tapi nggak mengikuti perkataan Yesus.
Bohong mempertuhankan Yesus tapi maling, bersaksi dusta, ya kan, korupsi, itu namanya bohong. Artinya Yesus itu tidak jadi Tuhan di dalam hidup dia, tapi jadi pembantu atau jadi hiasan. Kalau Yesus jadi Tuhan, artinya Yesus itulah yang jadi yang pertama, terutama mengendalikan, menjadi raja, menjadi kepala di dalam hidup kita. Itu maksudnya. Disuruh perintah dari Bapa di sorga. Bapa di sorga itu ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, ada suara dari sorga yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Salah, Bang Edi, saya tidak belajar. Oh, salah-salah gimana? Bang, makanya orang Kristen itu wajib dia itu mempertuhan Yesus. Wajib Yesus tuh jadi Tuhan di dalam hidup orang Kristen itu wajib. Itu iblis itu. Masalahnya kalian nggak ngerti seseorang jadi Tuhan itu maksudnya apa. Kalian nggak paham gitu loh. Gimana di Paulus itu saya gimana berat saudara sudah. Katakan dia mempertuhankan Yesus. Gimana? Dia pada mengatakan Tuhan. Yesus sendiri loh, tidak mengatakan Tuhan, tapi Bang Edis bilang mempertuhankan Yesus. Dari mana dasarnya? Udah sulit. Bang, makanya kita itu harus mengerti makna Tuhan itu apa. Apa Tuhan itu apa sih? Itu apa pengertian Tuhan itu? Ya pengertian Tuhan Bang Edis apa? Bukan saya, nggak boleh Anda. Harus sesuai dengan pengertian Quran dan sesuai dengan pengertian Bible. Kata Tuhan di dalam Al-Quran itu ada dua kata yang diterjemahkan jadi Tuhan. Satu Rob, satu ilah. Apa maknanya? Maknanya adalah sebuah otoritas. Makanya mereka menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya. Kenapa kok bisa hawa nafsu sebagai ilah? Karena otoritas orang tersebut adalah ilahnya. Hawa nafsunya. Nah, di dalam Bible kata Tuhan itu kurios. Ya kan? Yang kepadanya Anda menaklukkan diri. Yang kepadanya Anda melayani. Itu maksudnya kurios itu. Makanya pengertian bahasa saja Anda tidak mengerti. Di dalam pikiran kalian Tuhan itu adalah zat tertentu yang berbeda dengan zat yang lain. Ya repot kita diskusi kayak begitu. Gimana? Mengatakan bahwa dia itu Tuhan. Dari mana? Gimana? Artinya gini, Yesus sendiri loh mengatakan bahwa dia itu bukan Tuhan, dia itu perantaraan Allah. Di mana Yesus bilang saya bukan Tuhan, di mana? Saya tidak hafal dia punya ayatnya. Kan bohong lagi. Bohong lagi. Nih, saya bukakan Bang. Di dalam Yohanes 13 ayat 13. Nih, saya bacakan ya Bang ya. Yohanes 13 ayat yang 13. Saya bacakan. Ya, bacakan. Yohanes 13 ayat yang ke-13 nih. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, tapi ketika Yesus berkata, akulah guru dan Tuhan, apakah Yesus bilang bahwa saya ini adalah Bapa di sorga? Enggak. Bukan gitu. Tapi sebelum ayat itu ada Tuhan ayat di situ maksudnya adalah suatu jawatan, sebuah title, sebuah gelaran. Yang maknanya yang kepadanya kamu itu melayani. Nah, mau susah. Di dalam bahasa Arabnya itu Rob, kata itu dalam bahasa Arabnya itu Rob. Rob artinya, makanya Rob itu maknanya artinya pemilik, pengendali, pengatur, pemimpin. Itu maknanya. Jadi ketika Allah itu menjadi Robmu, artinya kamu itu membuat Allah itu sebagai yang memimpin, mengendalikan hidupmu. Itu maknanya. Nah, makanya ketika Yesus menjadi Rob kita, kita membuat dia menjadi seseorang yang memimpin kita, mengendalikan kita, ya, menguasai hidup kita. Itu. Iya kan Yesus itu. Makanya kalian saya bilang berhenti menjadikan Allah dan Muhammad sebagai Tuhan. Kami itu menjadikan Tuhan itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Muhammad itu adalah Rasulullah yang Ya orang kamu aja menjadikan Tuhan aja nggak tahu-tahu, nggak paham-paham. Gimana? Masa istilahnya manusia dipertuhankan itu enggak logis loh. Daripada kita mempertuhan Muhammad yang sudah meninggal di kuburan, yang tidak bisa apa-apa. Dalil yang mengatakan kami mempertuhan Muhammad itu di mana? Nah, muter lagi.
Oke, sekarang gini aja, mau ambil Al-Quran atau enggak? Gini Bang Sebentar, ini Edis. pertanyaan terakhir nih. Kalau enggak kita selesai. Abang mau ngambil Al-Quran atau mau hanya ngomong terus tanpa Al-Quran? Gimana? Ya, aku Al-Qur'annya enggak ada. Aku Iya, Pak, terang aja. Oke lah, di bawah dulu, Bang. Al-Quran aja nggak ada, panjang lebar terus kita ngomong. Pantesan Anda itu nggak tahu apa-apa, orang Quran aja nggak punya. Maksudnya nggak tahu apa-apa tentang Al-Quran. Gimana Anda mau tahu isi Al-Quran? Quran aja nggak punya. Ya kan? Teman-teman cobalah ya kalau naik itu coba berilmu dikit lah ya. Jangan aduh Anda ini. Ya. Oke, kita kasih kesempatan lagi. Ada sekali lagi teman-teman ya, teman-teman kita ada program pendirian rumah apologet. Sekali lagi teman-teman, saya harus iklan-iklan terus teman-teman ya karena target kita ini tahun ini harus tercapai. Teman-teman, bagi teman-teman yang tergerak hatinya untuk pendirian rumah apologet, teman-teman saya menggalang kolektor ya. Sebagian uang sudah ada dari saya pasti ya, tapi sebagian saya galang dari teman-teman supaya teman-teman ikut berpartisipasi juga. Kalau saya sendirian pasti tidak kuat ya teman-teman ya, karena di sini tuh apa-apa mahal. Jadi teman-teman untuk kolektor rumah apologet teman-teman bisa support langsung ke sini ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang nonton mungkin di platform manapun ya, entah itu nonton di luar daripada TikTok ini, teman-teman silakan teman-teman cari yang ini saya ya teman-teman ya, akun saya yang asli. Nah teman-teman, kalau teman-teman ingin mensupport saya tapi di situ tidak muncul nama Edis, maka saya pastikan itu bukan saya teman-teman ya. YouTube lain apa yang teman-teman sering tanya sama saya, Bang, ini itu bukan saya teman-teman. Tapi walaupun mereka mencantumkan apa-apa, pokoknya kalau namanya tidak muncul nama saya, berarti itu bukan saya. Ya teman-teman ya, jadi ini yang apa namanya, kalau mau kolektif itu yang langsung ke saya teman-teman ya. Jadi dananya nanti akan kita kumpulkan untuk pendirian rumah apologet ya teman-teman ya. Karena kita tahu ya kalau berapologet dari Konoha itu teman-teman ya tahu sendiri ya. Kita berdebat saja sama mereka ditangkap di ini kan, disangkakan penistaan. Tapi herannya lawan debatnya ketawa-ketawa itu mengherankan. Ya itu yang terjadi kepada anak Batak. Saya barusan dengar berita dia itu dituntut 4 tahun. Gitu. Bayangkan dia debat dengan Yusuf PI, dia dituntut 4 tahun. Yusuf PI ketawa-ketawa, malah membahas sama Nandar Yesus nikah. Katanya mereka ketawa-ketawa. Habis acara itu. Habis acara anak Batak ditangkap, digerebek polisi, digerebek massa, digerebek ormas, langsung Yusuf PI sama Nandar bahas-bahas Yesus menikah. Dan tidak ada polisi, tidak ada ormas. Nah makanya teman-teman, kalau kita berapologet itu memang kita harus berapologet memang bukan dari Konoha. Jadi teman-teman, tujuan saya membuat kolektor ini adalah untuk mendirikan rumah apologet. Jadi kita bisa berapologet dengan tenang ya teman-temannya dari sini. Oke, kita lanjutkan kembali. Saya ganti dulu backgroundnya. Kita kasih background yang paling disuka oleh Muslim. Oke, kita kasih naik ada Adnan Kimnan. Oke. Silakan Adnan Kimnan. Halo Adnan Kimnan. Selamat pagi Adnan Kimnan. Pagi. Ya, silakan Adnan, nyalakan kamera Anda. Mari diskusi dengan baik, silakan. Adnan. Ya. Nana, kameramu mana? Sudah saya kirimkan undangan dari sini. Ya, silakan. Adnan Kinan. Muslim ya, Bang ya? Muslim, Bang. Ya, silakan, Bang. Silakan. Itu apa namanya, terkait judulnya diskusi acara Stop Menuhankan Muhammad. Memang di Islam tidak menuhankan Muhammad, Bang. Ya, apa itu menuhankan? Silakan. Menuhankan adalah patuh kepada perintah yang maha kuasa dan melaksanakan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya gitu. Itu menuhankan yang maha kuasa. Menuhankan doang. Menuhankan itu apa? Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana debat ini dan mari kita simak bersama dan mari kita juga akan memberikan komentar-komentar yang baik dan positif. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita juga merenungkan firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-22. Begini bunyi firman Tuhan. Faedah daripada menuntun hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam,
maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengalaman akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian, menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setia jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersuka cita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya dan sesat perilakunya, supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang, tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu, tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu, dan biarlah hikmat dari Tuhan menyertai, menuntun kehidupan kita. Marilah kita menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan mari kita saling mendoakan, saling mendukung satu dengan yang lain. Sampai jumpa di video-video berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.